Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu Guru di sini akan mengabsen terlebih dahulu. Susanti, oh ya ada. Rina, ada. Anton, ada. Sulis ada. Oke, terima kasih Ibu sudah selesai untuk mengabsen. Selanjutnya Ibu akan berlanjut pada materi hari ini. Materi hari ini tentang apa? Siapa yang sudah belajar semalam? Angkat tangan. Ya, Anton, tentang apa? Ya, benar, tentang dinamika kependudukan Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan Indonesia, yang dimana di sini ada 5 komponen. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga komposisi penduduk, yang keempat pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang terakhir keragaman etnik dan budaya. Yang pertama, jumlah penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai peringkat keempat di dunia. Di sini jumlah penduduk ada dampak-dampaknya. Yang pertama, dampak negatif. Ayo, siapa yang tahu dampak negatif dan dampak positifnya di jumlah penduduk? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Santi. Apa saja dampak positif yang ada di dalam jumlah penduduk? Ya, benar. Jumlah penduduk usia produktif melimpah. Lalu, untuk yang lain, siapa yang tahu dampak negatifnya? Di sini Ibu jelaskan lagi, dampak negatif di sini ada beberapa poin. Yang pertama, macet, pengangguran, kriminalitas, dan lingkungan yang kotor atau kumuh. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagaimana sih cara mengetahui kepadatan penduduk itu. Di sini kepadatan penduduk itu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Lalu yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk ini apa sih? Siapa yang tahu persebaran penduduk itu apa? Ayo yang lain mungkin. Yang belajar tadi malam mungkin ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, jadi Ibu jelaskan lagi. Persebaran penduduk itu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama, persebaran penduduk Indonesia tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa. Lalu yang kedua, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sedikit. Lalu yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata merupakan permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Lalu yang terakhir, upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk tidak merata, yaitu dengan program transmigrasi. Yaitu apa transmigrasi anak-anak? Ya, perpindahan penduduk. Lalu berlanjut pada komposisi penduduk. Apa? Siapa yang tahu komposisi penduduk? Di sini komposisi penduduk itu pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, atau bisa disebut dengan jenis kelamin, mata pencaharian, agama, budaya, bahasa, lalu tempat tinggal, jenis pekerjaannya, dan lain sebagainya itu. Nah, di sini biasanya komposisi penduduk ini disajikan dalam bentuk piramida. Di sini Ibu tidak menggambarkan bagaimana gambar piramida karena Ibu lupa. Jadi bisa dilihat di sini disajikannya biasanya berupa komposisi penduduk biasanya itu bentuknya piramida. Mungkin nanti setelah pelajaran ini nanti kita akan melakukan les tambahan atau membahas tentang komposisi penduduk itu sendiri. Nah, komposisi penduduk itu ada dua, berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Di mana di sini jika usia, apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Nah, di sini usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia yang non produktif.
Lalu yang jenis kelamin, pentingnya untuk mengetahui rasio jenis kelamin itu sendiri atau bisa disebut dengan apa? Seks ratio. Oke. Berlanjut pada pertumbuhan dan kualitas penduduk ya anak-anak. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Siapa yang tahu tentang pengertian pertumbuhan dan kualitas penduduk? Angkat tangan. Ayo angkat tangan siapa yang tahu? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Pertumbuhan penduduk itu keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk itu sendiri. Lah, di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas penduduk anak-anak. Yang pertama faktor apa? Yang pertama ayo. Iya betul Anton, kelahiran. Yang kedua apa? Migrasi. Yang terakhir apa anak-anak? Iya betul, kematian. Jadi pertumbuhan dan kualitas penduduk ini yang mempengaruhinya adalah kelahiran, kematian, serta migrasi. Selanjutnya beralih pada pertumbuhan penduduk yang cepat. Bagaimana sih cara kita mengetahui untuk mengetahui pertumbuhan penduduk itu secara cepat? Yang pertama, persebaran penduduk tidak merata. Sudah Ibu jelaskan ya tadi, persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Banyak wilayah atau daerah-daerah di situ kebanyakan penduduk. Oke, terima kasih. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Selanjutnya penutup. Sebelum penutup, Ibu akan memberi motivasi terlebih dahulu kepada anak-anak. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan di rumah, jangan lupa mengerjakan PR, dan selalu minta bantu orang tua untuk belajar. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan di mana kesimpulannya ini dinamika kependudukan Indonesia itu tidak akan bisa lepas dari 5 komponen. Tadi yang pertama jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan kualitas penduduk, dan yang terakhir keragaman etnik dan budaya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.